Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian ilmu nahwu dan syaraf, yakni ilmu tata bahasa Arab dan morfologi bahasa Arab melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks, menerjemahkan dan menjelaskannya secara mendetail, disertai dengan contoh-contoh yang mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual pada kajian kitab Jurumiyah. Jadi kita sekarang mengkaji kitab Jurumiyah. Ini terkait dengan ilmu nahwu atau tata bahasa atau gramatikal, ya. Nah, Jurumiyah ini itu namanya, itu penamaan Jurumiyah itu berasal dari kata-kata jur dan miyah. Jur itu artinya hanyutlah atau bawalah hanyut, miyah air gitu. Sehingga diberi nama Jurumiyah. Nah, pengarangnya disebut atau apa namanya, juga ada nama Jurumiyah itu dikaitkan dengan nama kitab ini. Mula-mula dia ingin menguji apakah kitab ini bermanfaat atau tidak. Maka dia pergi ke sungai, kemudian dilemparkan kitab ini setelah dia tulis. Lalu dia katakan jur miyah, artinya bawalah hanyut air katanya, ya. Maksudnya kalau hanyut berarti kitab ini tidak bermanfaat. Kalau tidak hanyut berarti kitab ini bermanfaat. Ternyata setelah dilarungkan ke sungai, kitab ini tidak hanyut. Maka kesimpulannya kitab ini bermanfaat. Dan ini kita ketahui bahwa Jurumiyah ini dikaji di berbagai pesantren, ya, terutama pesantren-pesantren salaf, ya. Pengertian salaf itu yaitu pesantren tradisional, ya. Nah, ini dikaji kitab ini. Nah, saudara, saya tidak sendiri di sini, ada Teh Winnie Ardianti, ya. Ada Teh Siti Mariam, ada Teh Mega Nyimas Khadijah. Ya, kita akan ditemani oleh yang bertiga itu untuk membantu saya nih kalau saya ada kekeliruan, ya itu nanti dibantu itu oleh kawan-kawan yang bertiga ini. Tolong Teh Winnie dijelaskan siapa pengarang dari kitab Jurumiyah ini. Iya. Ya. Pengarang kitab Jurumiyah adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Abu Abdillah yang terkenal Sebentar, ya. dengan Ibnu Ajurum. Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Abu Abdillah As-Sanhaji titik, ya. Abu Abdillah yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajurum. Iya, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajurum. Ya, terus Dilahirkan di kota Fas pada tahun 672 Hijriah, iya, atau 1273 Masehi, dan wafat pada tahun 723 Hijriah atau 1323 Masehi. ya, dilahirkan di kota Fas, Maroko, ya. Di kota Fas, Maroko, berarti dia ini orang Afrika Barat.
Ya, Maroko itu masuk kepada Afrika Barat. Nah, kelahirannya atau kewafatannya itu abad ke-14 Masehi, sama dengan masuknya Islam ke beberapa kawasan, termasuk ke tanah air, ke Jawa, Sunda ini, Jawa Barat ya. Itu abad 14 ya. Prabu Siliwangi itu abad 14. Masuknya Islam ke Makassar, Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Utara begitu, itu abad itu juga gitu. Jadi sudah lama usia dari kitab ini. Sampai hari ini ya tetap bermanfaat bagi kaum muslimin. Baik saudara sekalian, kita akan mulai mengkajinya. Silakan para santri untuk melihat teksnya. Bagi yang punya di rumah silakan baca di rumah, bagi yang tidak punya ada di sekitar kita ini. Dilihat saja di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, kalam, huwa adalah, ini terjemahnya gitu aja lah. Al-kalamu kalam, huwa adalah, al-lafdu lafad, al-lafdu lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faidah atau memberi arti, bil wada'i dengan wado. Nah, ini wado ini apa ya? Nanti saya jelaskan. Ternyata ada perbedaan paham di kalangan ulama ahli nahwu. Wa aqsamuhu dan pembagian kalam, salah satun ada 3. Ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf, ja'a yang datang, bil makna limaknan karena membawa arti ya, limaknan karena membawa makna. Ya, baik saudara, kita mulai, saya jelaskan ya. Tolong diperhatikan. Al-kalamu, kalam itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kalimat ya, ucapan atau kalimat. Ada istilah qaul, ada istilah kalam, ada istilah kalimat. Satuan dari kalam disebut kalimat gitu. Ya, dalam bahasa Indonesianya kata. Kalau kalam dalam bahasa Indonesianya kalimat. Ya, kalau qaul adalah ucapan. Huwa, kalam itu adalah al-lafdu. Apa yang disebut dengan lafdu? Lafad itu apa? Ya, lafad itu apa? Lafad itu adalah sautun. Sautun mustamilun. Suara ya, mustamilun yang mengandung ala ba'di hurufil hijaiyati, terhadap sebagian huruf hijaiyah. Ya, coba diulangi. Al-lafdu apa? Sautun adalah suara, mustamilun yang mengandung ala ba'di hurufil hijaiyah, terhadap sebagian huruf hijaiyah. Ya, kalau misalnya isyarat, nah ini isyarat ya. Coba ini apa, saya katakan apa? Yo, ini apa? Nyetop mobil nih, walaupun telunjuk ini kecil, ada bis yang besar, diacungkan telunjuk berhenti. Ya, ini luar biasa telunjuk ini. Ya. Bagi para pejabat, telunjuk ini bisa memiliki arti yang banyak. Tapi karena isyarat ini bukan suara,
maka isyarat itu bukan lafaz. Dan lafaz itu mustamilun ala ba'di huruf hijaiyah, mengandung kepada sebagian huruf hijaiyah. Misalnya koma, huruf qaf, huruf alif dan huruf mim. Koma. Lafaz ini lafaz. Kenapa? Karena berupa suara dan terdiri dari huruf hijaiyah gitu. Yaqumu, ya qaf waw mim. Yaqumu, berdiri. Ya. Itu juga lafaz. Karena apa? Terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, oleh karena itu sesuatu yang tidak berupa huruf hijaiyah itu tidak dikatakan lafaz. Saya ingat dulu ketika saya menjadi santri, jam 3 itu saya membangunkan masyarakat ya dengan nabuh dulag ya, duluk dugdag beli baju teka bedah ya, pakai vokal gitu. Itu bunyi itu walaupun suara ya, itu tidak dikatakan lafaz. Kenapa? Karena tidak berupa huruf hijaiyah. Coba ditulis suara beduk ya dalam bentuk huruf, itu susah bagaimana tulisannya itu. Kalaupun nanti ditulis ya, misalnya duluk dugdag meuli baju teka bedag, nah itu bunyinya tidak sama persis dengan suara kentongan dan suara dulag itu. Nah itu ya, nah itu tidak persis sama gitu. Nah maka itu bukan dikatakan lafaz. Al-murakkabu yang tersusun. Al-murakkabu yang tersusun berarti terdiri dari dua kata ya. Tersusun itu definisinya adalah apa ya? Ya, al-murakkabu yaitu ma tarakkaba an kalimataini fa aktsara. Yang disebut murakkab itu adalah ma tarakkaba, sesuatu yang tersusun ya, ma tarakkaba sesuatu yang tersusun min kalimataini dari dua kata fa aktsara atau lebih. Misalnya kata koma, apakah ini kalimat kalam? Jawabannya tidak. Itu baru lafaz tapi belum kalam. Kenapa? Karena tidak tersusun dari dua kata atau lebih, baru satu saja, koma. Kalau ditambah koma zaidun, koma zaidun, koma telah berdiri siapa? Zaidun, Zaid. Nah itu baru dikatakan murakkab. Kenapa? Karena tersusun dari dua kata atau lebih. Tapi kalau kata ya yang sebetulnya satu kata walaupun ada gabungan dari dua kata, seperti mudhof dan mudhof ilaih ya. Ya mudhof dan mudhof ilaih. Baitu Jaidin, rumah Jaid, itu masih dalam satu kata. Walaupun ada dua, baitu Jaidin, karena mudhof dan mudhof ilaih ini tidak termasuk kepada murakkab. Atau misalnya dari kata Hadramaut, itu kan dari dua kata, Hadramaut, nama tempat namanya Hadramaut. Atau tempat kelahiran saya di Garut ya, itu Kadu Ngora. Nah, Kadu itu duren, Ngora muda. Ya, duren muda, penduduk keren masih muda. Nah, Kadu Ngora atau Baklabaka atau Hadramaut itu belum dikatakan murakkab. Ya, karena apa? Karena itu masih masuk kepada satu kata. Nah, itulah yang dikatakan dengan murakkab. Ya, koma Zaidun, yakumu Zaidun. Contohnya. Kemudian yang berikutnya yaitu al-mufidu, yang mengandung makna. Ya. Mengandung makna. Apa yang dimaksud dengan mengandung makna itu?
Ya, susunan kalimat itu yang mengandung arti. Ma yahsunus sukutu, itu definisinya mufid itu. Ma yahsunu, ma ya mim alif, yahsunu ya hasin nun, as-sukutu alif lam sin kaf waw ta. As-sukutu ya yahsunu baik, as-sukutu diamnya ya enak diamnya ya. Al yasunu sukutu minal mutakallimi, dari orang yang berbicara, minal mutakallimi dari orang yang berbicara, wasami'i alaiha dan yang mendengarkan alaiha terhadap kalimat itu. Nah, jadi kalau orang misalnya ngomong tapi yang bicara atau yang diajak bicara atau yang mendengarkan itu diamnya itu tidak enak begitu ya, itu belum dikatakan al-mufidu. Ya, contoh begini, tiba-tiba ada orang mengatakan saya membawa. Nah, coba saya membawa, enak nggak didengarnya? Apakah pembicaraan itu selesai atau belum? Jawabannya belum. Bawa naon ya? Bawa apa? Begitu ya, misalnya ya membawa itu apa ya? Ahmilu katakanlah. Saya membawa. Membawa apa? Nah, ini belum selesai. Membawa kayu bakar. Ana ahmilul hatob misalnya, kan begitu ya. Baru itu sempurna. Ya. Contoh yang lain misalnya, apabila kalian bersyukur. Terus apalagi kelanjutannya? Ini belum ada kelanjutannya, belum selesai gitu ya. Apabila kamu bersyukur, lain syakartum, itu belum selesai. Nah, selesainya lazidannakum, walain kafartum inna adabi lasyadid, begitu ya. Contoh begitu. Jadi yang dikatakan mufid itu ya berfaedah, mengandung makna, yaitu apabila pendengar dan pembicara enak diamnya itu, tidak menggantung gitu ya. Tidak menggantung gitu. Yaitu kalau mubtada pasti ada khobarnya, kalau fi'il ada fa'ilnya, kalau syarat ada jawabnya. Ya, jadi diulangi, kalau mubtada ada khobarnya. Begitu ya Teh Wini ya. Kalau apa barusan? Mubtada ada khobarnya. Mubtada itu diterangkan, menerangkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu diterangkan dulu, ya baru menerangkan. Ya, misalnya ana jamilun, bahasa ana saya, jamilun ganteng, enak kan didengarnya? Ya, kalau perempuan ana jamilatun, saya cantik, nah, itu kan selesai. Tapi kalau orang yang mengatakan ana, terus apa ana? Belum selesai itu, belum ada khobarnya. Mubtada baru ada mubtadanya, belum ada khobarnya. Maka kalau ana jamilatun ya, atau ana akumu amamak, aku berdiri di depanmu gitu, baru itu sempurna. Jadi mufid itu adalah kalimat sempurna. Sempurna itu bagaimana? Kalau ada mubtada, ada khobarnya. Yang kedua, kalau fi'il ada fa'ilnya. Fi'il itu pekerjaan. Ya, misalnya koma, berdiri. Itu belum selesai itu. Koma, apa itu? Zaidun. Koma telah berdiri. Siapa? Zaidun, Zaid. Ya. Jadi karena ini kitab dahulu contohnya selalu Zaid. Apakah tidak ada selain Zaid? Ya ada ya. Tapi para ulama dulu sering memberi contoh itu. Ya, nama Zaid itu sangat populer ya. Koma
Jaidun telah berdiri. Siapa? Jaidun, Jaid. Nah, udah selesai kan? Tapi kalau kata kerjanya yang membutuhkan objek, nasoro Jaidun, menolong Jaid. Menolong siapa? Belum selesai kan? Nasoro Jaidun Amron, Jaid menolong Amr gitu. Nah, baru itu sempurna. Jadi kalau ada fi'il muta'addi harus ada fa'ilnya, harus ada maf'ulnya. Maf'ul itu objek, ya. Jelas kan? Ya. Baik, yang ketiga, yang keempat saudara, kalau ada syarat, ada jawabnya. Tadi la in syakartum, jika kalian bersyukur, lalu apa lagi? La zidanakum, ya, apabila kalian bersyukur tentu akan menambah, aku akan menambah nikmat bagi kalian. Ya, kalau orang syukur di rumah sudah punya mobil satu, insya Allah akan tambah satu lagi. Anda punya istri satu di rumah, bersyukur, insya Allah akan nambah satu lagi jadi dua, ya. Anda yang sudah punya dua, bersyukur, nambah lagi jadi tiga, dan seterusnya begitu, ya. Jadi kalau ada syarat, ada jawabnya. Jika titik-titik, maka titik-titik, ya. Itu jawab syarat itu. Nah, itu yang disebut dengan al-mufidu bil wada'i. Ada yang mengartikan di kalangan ulama itu bil wadi itu artinya dengan sengaja. Artinya sengaja mengucapkannya. Jadi kalau orang mengigau, ya, sedang tidur ngigau, kemana? Orang milu, ya. Pantesannya waktu mau tidur sudah pakai sepatu, ternyata mimpi mau pergi, ya. Nah, itu bukan kalam. Kenapa? Karena tidak disengaja, gitu. Jadi yang namanya kalam itu bil wada'i, dengan disengaja, gitu. Nah, jadi kalau ngelindur, ya, bergumam, jatuh, tiba-tiba mengaduh, gitu, itu tidak dikatakan kalam, ya. Ya, tersandung batu, begitu, ya, astagfirullah, ada yang masya Allah, ada yang subhanallah, ada lagi yang mengucapkan ajir. Ya, tergantung kebiasaannya, ya, dan dia juga mati akan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, itu yang disebut bilwati. Yang kedua, terjemah dari bilwati itu dengan bahasa Arab. Jadi kalau pakai bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Padang, itu tidak dimasukkan ke dalam kalam dalam pengertian ini, ya. Sudah jelas yang disebut kalam, diulangi. Ya, kayak ini kita ulangi bareng-bareng. Al-kalamu, kalam, huwa adalah, al-lafdu, lapad, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang memberikan faedah, bil wad'i, dengan terbuatnya lapad tersebut, atau dengan bahasa Arab, ya, supaya mudah aja lah, ya, atau dengan sengaja, gitu, dibuat kalam itu. Lalu yang disebut dengan lapad itu apa, teh ini? Suara yang memuat, ya, mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah, terhadap sebagian huruf hijaiyah. Kalau suara beduk itu lapad bukan, karena ya tidak tersusun dari huruf. Iya. Yang kedua, al-murakkabu, tersusun. Apa tersusun? Iya, ya, matarokaba an kalimata ini faksaro, ya. Kalau hanya satu kata itu tidak dikatakan murakkab. Yang ketiga, ya, al-mufidu, memberikan faedah. Pada faedatan. Oh, tadi salah, saya belum menjelaskannya. Pada faedatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wasami alaiha, sesuatu yang memberikan faedah dengan suatu faedah sehingga bagus diamnya yang berbicara dan yang mendengarkannya. Ya, jadi
yang dikatakan faedah itu tadi. Kalau mubtada ada apanya tadi? Kalau mubtada ada khobarnya, kalau fiil ada fa'ilnya, kalau syarat ada jawabnya. Nah, itu yang dikatakan mufid ya. Ma'a pada faidatan yasun sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha bilwati apa tadi? Dengan sengaja mengucapkannya atau dengan menggunakan bahasa Arab ya. Baik, kita mulai dengan penjelasan macam-macam kalam. Satuan dari kalam itu disebut kalimat ya. Wa aqsamuhu, dan pembagian kalam salah satun, ada 3 ya. Pertama adalah kalimat isim. Siapa yang datang? Siapa? Oh, Mega, Teh Mega ya. Ya, sambil bawa kitab ya. Ini ahli dakwah. Ya. Yang pertama apa tadi? Isim. Apa itu isim? Isim teh definisi yang sulit dulu aja, nanti yang mudah ya. Isim itu adalah madallat ala maknan fi nafsiha walam yuktaron bi ahadi al-azminah as-salasah. Coba diulangi. Isim adalah madalat, sesuatu yang menunjukkan ala maknan, kepada satu arti, fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Jadi bisa mengandung arti pada dirinya sendiri. Walam yuktaron, dan tidak diikuti, walam yuktaron tidak diikuti bi ahadil azminah asalasa, dengan salah satu waktu yang 3, yaitu zaman madi, waktu yang telah lalu, zaman sekarang, hal sekarang ya, dan zaman yang mustakbal, yang akan datang, begitu gitu ya. Nah itu tidak diikuti. Itu isim itu tadi sesuatu yang menunjuk pada makna, tidak diikuti dengan waktu gitu ya. Misalnya cangkir, mana cangkir ini ya? Ya, bahasa Arabnya cangkir ini apa ya? Kubun atau kodahun? Teh Maryam, cangkir itu kodahun atau kubun? Ya, katakanlah kubun aja lah ya. Kubun itu cangkir gitu. Tidak ada kalimat sudah cangkir, nggak ada. Ya, sedang cangkir itu nggak ada. Ya, cangkir yang akan datang itu nggak ada gitu ya. Ya, kalau ingat waktu, ingat kata-kata Habibie ya Teh Pilih. Masa lalumu adalah milikmu, masa laluku adalah milikku, masa depan adalah milik kita berdua. Ini Habibie sama Ainun gitu ya. Ya, saya beberapa kali ketemu Habibie kayak ini. Wah, itu luar biasa. Kalau bicara berapi-api, kalau bekerja itu cepat sekali gitu ya, jalannya cepat sekali. Nah, atau misalnya isim itu adalah nama benda ya, nama binatang, nama benda, nama orang ya. Itu yang disebut dengan isim, biar mudah gitu ya. Jadi isim itu apa sekali lagi? Nama benda, nama binatang, nama tumbuhan, nama orang, dan nama-nama yang lain lah. Ya, misalnya nama benda tadi kubun, cangkir. Nama binatang misalnya apa? Alhisonu. Apa itu? Kuda ya. Kuda itu dalam bahasa Arab sampai 5.000 kata. Berarti kuda bagi orang Arab itu merupakan komoditi yang sangat penting. Ya. Unta jamalun. Nabi Muhammad itu untanya mahal, jangan dibilang Nabi Muhammad itu miskin. Unta Nabi Muhammad Qaswa itu
Kalau sekarang itu harganya kurang lebih 5 miliar. Mobil apa coba yang 5 miliar itu? Ya, itu kendaraan mewah ya. Ya, mobil Eropa itu kan mahal-mahal ya. Kemudian kuda Rasulullah. Ya, itu kok kudanya Prabowo aja kan berapa? 3 miliar, punya Agim 2 miliar gitu ya. Kuda Rasulullah berapa untuk perang itu, bukan untuk lari pagi gitu ya. 10 miliar. Ini harga mobil apa itu? Kemudian kalau untuk pergi ke pasar gitu, Nabi itu untuk jalan-jalan itu pakai keldai gitu ya. Itu mungkin ratusan juta kalau sekarang begitu ya. Nah, itu adalah nama binatang, nama orang, nama tumbuhan ya, misalnya sajarun, sajarotun. Itulah yang disebut dengan isim. Tadi kalau definisinya di syarah Jurumiyah, yang dikatakan isim itu madalat ala maknan fi nafsiha walam yuktaron bi zaman bil azminati bi ahadil azminati salasa. Tidak diikuti dengan salah satu waktu yang 3. Nah, sekarang yang kedua, apa itu fi'il? Fi'il itu adalah madalat ala maknan fi nafsiha wa yuktaronu bi ahadil azminati salasa. Ulangi ya, madalat ala maknan fi nafsiha, sesuatu yang menunjuk pada makna pada dirinya sendiri, wa yuktaronu, dan diikuti bi ahadil azminati salasa, dengan salah satu waktu yang 3. 3 itu apa tadi? Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Zaman madi, zaman hal, zaman mustakbal. Misalnya begini, kalau yang lalu, ya saya sudah makan. Akal itu apa tadi yang saya makan apa tadi? Apa? Daging ayam. Daging ayam itu bahasa Arabnya apa? Akal tuh akal tuh dikan atau lahmadik atau nasi aja lah. Akal tuh al aruzza, saya sudah makan nasi. Akal tuh ya. Nah, kalau sedang ya akulu, saya sedang makan arruja, nasi. Kalau akan saakulu arruja, saya akan makan nasi. Koma jaidun, koma telah berdiri. Nah, koma itu fi'il. Kenapa? Karena diikuti oleh waktu yang telah, zamanil madi namanya. Koma jaidun, telah berdiri Zaid. Ya. Yakumu Zaidun, sedang berdiri Zaid. Nah, yakumu sedang berdiri berarti fi'il. Kenapa? Karena diikuti oleh waktu sekarang. Ya, zaman hal. Lalu yang ketiga kalau akan, saya kumu Zaidun, akan berdiri siapa? Zaid. Akan berdiri, berarti akan berdiri. Berdiri itu adalah fi'il, kata kerja. Kenapa? Karena diikuti oleh salah satu dari 3 zaman yang zaman yang 3 itu tadi. Nah, sudah jelas semua ya, fi'il itu apa? Fi'il lagi tadi. Fi'il adalah kata kerja, yang mudah aja lah ya. Fi'il itu kata kerja. Kalau isim apa tadi? Isim adalah kata benda. Definisi yang mudah aja ya. Isim itu kata benda. Kalau fi'il kata kerja gitu. Bahasa Inggrisnya isim itu noun. Noun atau noun? Noun ya. Kemudian kalau fi'il kata kerja atau verb gitu ya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir huruf. Kalimat huruf. Apa itu huruf? Ma la tadullu
ma la tadullu ala maknan fi nafsiha, sesuatu yang tidak menunjukkan pada makna pada dirinya, ya, wa ghairu muktaronin di zamanin, tidak diikuti dengan waktu. Itu tidak punya arti, baru punya arti kalau dihubungkan dengan yang lain. Nah, berarti huruf itu apa artinya? Huruf itu artinya kata sambung. Apa ya bahasa Indonesianya kata sambung itu? Kata sambung, misalnya ke, dari, di, ke, dari, ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan cuman itu aja, di, ke, dari, di, ke, dari, ya. Miskin bahasa Indonesia itu, saya ingin katakan lagi, bahasa Indonesia itu miskin. Ya, kalau bahasa Arab itu kan mufradatnya atau vocabulary-nya itu ada 25 juta, ya. Kalau bahasa Indonesia ada berapa? Coba lihat di KBBI, ada 250 ribuan, ya. Jauh sekali, ya. Bahasa Arab itu 25 juta kosakata, sementara bahasa Indonesia cuman 250 ribu kosakata. Hanya mungkin orang Arab sekarang ini miskin kata-katanya. Kenapa? Karena anak-anak mereka diasuh oleh para TKW, ya, dari Filipina, dari Indonesia, dan dari negara-negara lain yang tidak mampu berbahasa Arab dengan benar, sehingga bahasa Arabnya nggak benar. Ketika saya berada di Madinah di sebuah hotel, ada yang ngomong sama saya ngomong, dia nggak ngerti, saya nggak ngerti, ya. Ketika saya tawaf kepada yang mendorong itu pakai beca itu, ya kursi roda lah yang mendorongnya itu, ya saya ngomong pakai bahasa Arab. Nanti kalau sampai ke Hijir Ismail, tolong beritahu. Ya, dia jawab, ya saya nggak tahu, dia nggak tahu juga, gitu, karena bahasa Arabnya itu sudah sangat berbeda. Makanya Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan umur beberapa bulan itu kan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Itu bahasa Arabnya masih original, ya, masih bagus. Karena sejak dulu itu Mekah itu kan masuk kepada metropolitan. Dari berbagai negara datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya, walaupun belum ada Islam, tetapi haji dan umroh sudah dilaksanakan oleh mereka, gitu. Nah, maka diulangi, ya, ini kembali saya mengajar kepada santri usia berapa ini, ya? Usia SMP, berarti ceritanya harus sesuai dengan kondisi dari santri itu. Mohon maaf, ya. Huruf itu kata sambung, jadi belum ada arti kalau tidak dirangkai dengan kalimat lain, ya. Contoh ilah, apa itu ilah? Ya tergantung. Min, apa itu min? Ya, ya seperti di dalam Alfiyah kan, ba'id wa bayin. Nah, jadi lupa lagi, ya. Ba'id wa ba'id wa bayin. Terjemahkanlah makna ba'dun, ba'id. Terjemahkanlah mana yaitu, wabtadi fil amkinah, dan memulai. Jadi min itu banyak artinya, bisa berarti sebagian, bisa berarti yaitu, bisa berarti memulai, ya, bisa juga mulai dalam waktu artinya, juga bisa jangan diartikan, ziyadah namanya. Itu nanti kalau kita sudah membahas alfiyah kita akan jelas satu persatu, ya. Ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin waqad ta'ti libad ilma azmina waqad tu lupa lagi saya. Maklum itu saya belajar alfiyah pada tahun 1986, ya, udah berapa tahun nih? Berapa tahun tahun ini? Ada 40 86 34 tahun yang lalu, ya, tidak saya sentuh lagi karena tidak ada santri yang belajar alfiyah sama saya, begitu. Jadi seperti itulah kira-kira, ya.
Nah, itulah apa? Dan jadi terjemah min itu bisa bermacam-macam begitu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Apa itu artinya wa minan nasi? Dan sebagian manusia, berarti diterjemahkan wana ba'dun, ba'id. Atau juga subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min di situ apa? Min itu mulai dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, begitu ya. Nah, jadi min itu terjemahnya banyak. Jadi nanti tergantung kalimatnya itu seperti apa. Nah, saudara sekalian, itulah saya kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Para santri bisa mengulangi ya, membaca kitab kitab Jurumiyah ini ya berulang-ulang. Nanti akan ada ujiannya ya, akan ada ujiannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.